Warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah hasil diskusi kelompok berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Saya sendiri Usman dan rekan kelompok saya antara lain Bapak Cecep Suryana, Ibu Rita Paujia, dan Bapak Yuda Ardiansa. Nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Diharapkan setiap guru penggerak mengimplementasikan kelima nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Selain memiliki nilai, guru penggerak pun memiliki beberapa peranan, antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kekuatan nilai yang telah dimiliki: 1. Berpihak kepada murid, 2. Reflektif, 3. Mandiri, dan 4. Kolaboratif. Berpihak pada murid: 1. Memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam, 2. Memfasilitasi murid untuk berkolaborasi dengan teman sebaya, 3. Memfasilitasi murid untuk melakukan presentasi hasil diskusi kelompok, dan 4. Memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman, yaitu melakukan pembelajaran dengan menggunakan IT. Inilah foto-foto atau dokumentasi kegiatan yang berpihak pada murid. 1. Foto kegiatan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam, 2. Foto berkolaborasi dengan teman sebaya, 3. Foto mempresentasikan hasil diskusi kelompok, dan 4. Foto pembelajaran sesuai kodrat zaman menggunakan IT. Reflektif. Nilai guru penggerak yang telah dilakukan adalah reflektif. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, sering melihat berbagai macam ekspresi peserta didik. Apakah pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan minat dan kompetensi mereka, atau sebaliknya pembelajaran tersebut hanya sekedar lewat tanpa memiliki nilai dan makna. Padahal pembelajaran tersebut disusun terlebih dahulu dan menggunakan beberapa metode pembelajaran. Selain nilai reflektif yang telah diterapkan, juga pembelajaran kolaboratif dan inovatif yang mana menyusun sebuah program pembiasaan pembelajaran bahasa Inggris setiap hari Kamis yang diikuti oleh seluruh peserta didik dan para guru terlibat dalam pengkondisian peserta didik sebelum pembelajaran dimulai yang dilakukan di lapangan terbuka. Menurut hemat, ini salah satu bentuk nilai guru penggerak selain kolaboratif, juga inovatif, karena program pembiasaan pembelajaran bahasa Inggris tidak semua sekolah diterapkan. Dokumentasi atau foto-foto kegiatan yang termasuk nilai reflektif, yaitu program pembiasaan pembelajaran bahasa Inggris di luar kelas. Mandiri. Nilai guru penggerak mandiri mengacu pada kemampuan guru untuk bekerja secara independen dan mengambil inisiatif dalam pengembangan profesional mereka serta dalam meningkatkan pembelajaran siswa. Masih dinilai mandiri, memiliki kemampuan untuk bekerja secara mandiri tanpa terlalu banyak pengawasan. Mereka memiliki inisiatif dan kepercayaan diri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pengembangan profesional mereka dan meningkatkan pembelajaran siswa. Dinilai mandiri juga, guru penggerak mandiri memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dengan bijak dalam kelas dan lingkungan sekolah. Mereka mampu menganalisis situasi, mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan, dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Mereka tidak tergantung pada arahan atau terperinci dari pihak lain, melainkan mampu mengambil keputusan yang efektif secara independen. Kolaboratif. Mengembangkan hubungan kerja yang positif dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk pengembangan proses belajar. Berbagi ilmu dan pengalaman serta merangkul dan menjalin komunikasi dengan semua pihak. Terlibat aktif dalam komunitas pembelajaran yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Bahasa Indonesia Sebayan 5 Kabupaten Cianjur. Merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan positif yang berhubungan dengan pendidikan dan proses belajar. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah dan orang tua. Foto-foto atau dokumentasi kolaboratif. 1.
kelompok kerja guru yayasan. 2. MGMP Bahasa Indonesia. 3. Kolaborasi dengan orang tua. Kesimpulan, berikut adalah rancangan singkat kegiatan berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Kegiatan pertemuan atau diskusi kreatif untuk meningkatkan inovasi pembelajaran. Deskripsi kegiatan. Pertemuan ini bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan nilai masing-masing anggota kelompok dalam menciptakan inovasi dalam pembelajaran. Maka kelompok kami memilih kekuatan nilai kolaborasi. Peran guru penggerak adalah memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antara anggota kelompok dalam menggabungkan kekuatan nilai anggota kelompok. Kegiatan ini akan memunculkan nilai-nilai berikut. 1. Dengan kekuatan nilai kemandirian dan inovatifnya, maka akan dapat memimpin sesi ide-ide inovatif, di mana setiap anggota kelompok akan berbagi ide-ide baru dan kreatif dalam pembelajaran. Kelompok kami akan mendorong anggota kelompok untuk berpikir di luar kotak dan menghasilkan solusi yang inovatif. 2. Dengan kekuatan nilai kolaboratif dan kepeduliannya, maka akan dapat memfasilitasi sesi diskusi kelompok, di mana anggota kelompok akan berkolaborasi dalam memilih ide-ide yang paling menjanjikan dan akan membantu dalam mengumpulkan dan memasukkan dari setiap anggota kelompok dan memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan. 3. Dengan kekuatan nilai reflektif, analisis, dan evaluasi, di mana anggota kelompok akan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan masing-masing ide yang diajukan, maka akan membantu anggota kelompok untuk secara kritis merenungkan ide-ide tersebut dan memastikan keadilan dalam mengevaluasi setiap kontribusi. 4. Dengan kekuatan nilai berpihak kepada murid, hasilnya akan bertanggung jawab atas sesi perencanaan dan implementasi, di mana anggota kelompok akan merencanakan langkah-langkah konkret untuk mengimplementasikan ide-ide inovatif yang dipilih. Kemudian akan membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang fleksibel dan memastikan bahwa semua langkah yang diambil berorientasi pada hasil pembelajaran yang diharapkan. Hasil yang diharapkan. Mulai kegiatan ini, anggota kelompok akan bekerja sama untuk menggabungkan kekuatan nilai masing-masing dalam menghasilkan ide-ide inovatif dalam pembelajaran. Anggota kelompok akan merencanakan langkah-langkah implementasi yang konkret untuk mengintegrasikan ide-ide tersebut dalam praktik pengajaran. Selain itu, kolaborasi dalam kelompok akan meningkat. Hambatan dan solusi. 1. Kurangnya komunikasi yang efektif. Salah satu hambatan terbesar dalam kolaborasi adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara anggota tim. Hal ini dapat mengakibatkan kebingungan, ketidakjelasan, dan kurangnya pemahaman yang sama tentang tujuan dan tanggung jawab individu. Solusinya, 1. Mengatur komunikasi yang terstruktur dan terjadwal antara anggota tim. 2. Menggunakan alat kolaborasi online untuk berbagai informasi dan memastikan semua anggota tim dapat mengaksesnya. 3. Membahas kemajuan, tantangan, dan kebutuhan kolaborasi. Masih di hambatan dan solusi. Hambatan 2. Perbedaan dengan gaya kerja dan pendekatan. Setiap individu dalam tim mungkin memiliki gaya kerja dan pendekatan yang berbeda terhadap tugas dan masalah yang dihadapi. Perbedaan ini dapat menyebabkan konflik, ketidakselarasan, dan kesulitan dalam mencapai tujuan bersama. Solusinya, 1. Membangun pemahaman dan apresiasi terhadap kekuatan dan kelemahan masing-masing individu. 2. Menetapkan panduan atau pedoman kolaborasi yang jelas untuk memastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana bekerja sama. 3. Mendorong komunikasi terbuka dan saling menghormati antara anggota tim untuk menemukan titik tengah yang memungkinkan kolaborasi yang efektif. Masih di hambatan dan solusi. Hambatannya 3. Konflik kepribadian atau perbedaan tujuan. Terkadang dalam kolaborasi tim, perbedaan kepribadian atau perbedaan dalam tujuan individu dapat menjadi hambatan yang signifikan. Perbedaan ini dapat menghambat kepercayaan dan kerjasama tim. Solusinya, 1. Membangun kepercayaan tim melalui komunikasi yang jujur, saling mendengarkan, dan saling memahami. 2. Mendorong pembagian tanggung jawab dan tugas yang seimbang, sehingga setiap anggota tim merasa dihargai dan berkontribusi. 3.
menetapkan tujuan bersama yang jelas, dan memastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang visi dan misi kolaborasi. Masih di hambatan dan solusi. Hambatannya yang keempat, kurangnya pengelolaan waktu yang efektif. Masalah dalam mengelola waktu dapat menyebabkan keterlambatan, kelelahan, dan penurunan produktivitas dalam kolaborasi. Solusinya, 1. Menggunakan alat manajemen waktu seperti kalender atau aplikasi pengingat untuk memastikan semua anggota tim mengetahui tanggal atau waktu. 2. Lakukan perencanaan yang baik dan menetapkan prioritas yang jelas. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.